Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purwati Yuni Rahayu, SPD MPD. Pada pertemuan 3 kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep belajar mengajar. Oke, tujuan pembelajaran dari konsep belajar mengajar ini adalah mahasiswa mampu menentukan strategi belajar yang tepat yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang terlintas di pikiran Anda pada saat mendengar kata strategi? Oke, mungkin kita semua tidak asing dengan kata strategi. Misalkan saja, pada saat Anda bermain catur, tentu dibutuhkan strategi untuk memenangkan permainan. Seperti itu, ya. Begitu pula dengan proses pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentunya kita membutuhkan strategi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini kita akan membahas pertama terkait dengan keterkaitan antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik serta model pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke strategi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih umum. Pendekatan pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu student-centered approach dan juga teacher-centered approach. Nah, untuk student-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada siswa itu memiliki karakteristik di mana siswa itu lebih aktif berpartisipasi dalam proses kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Sedangkan untuk teacher-centered approach itu pendekatan yang berpusat pada guru, jadi lebih banyak guru yang menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri dapat dikatakan merupakan suatu cara atau perencanaan kegiatan pembelajaran yang masih bersifat konseptual atau secara belum bisa dilaksanakan secara empiris atau nyata. Jadi untuk strategi sendiri ini sifatnya masih konsep. Jenis-jenis strategi pembelajaran itu yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar antara lain yang pertama expository, yang kedua individual learning, yang ketiga strategi pembelajaran deduktif, yang keempat discovery learning, yang kelima group learning, dan yang keenam strategi pembelajaran induktif. Bisa dilihat untuk konsep jenis-jenis strategi. Untuk yang expository itu merupakan proses penyampaian materi dilakukan secara verbal. Sedangkan untuk individual learning itu merupakan pembelajaran individual. Yang ketiga, strategi pembelajaran deduktif atau pembelajaran dari umum ke khusus. Contohnya apa? Pada saat pembelajaran itu materi pertama dijelaskan oleh guru, dilanjutkan dengan pemberian contoh, lalu diakhiri dengan pemberian tugas dari guru. Yang keempat, discovery dan inquiry learning merupakan pembelajaran penemuan, di mana untuk discovery learning itu masalah diciptakan oleh guru. Jadi guru menelaah masalah yang ada di luar sana secara nyata, lalu diberikan contoh secara buatan. Sedangkan untuk inquiry itu langsung masalah yang nyata di lapangan atau masalah bukan diciptakan oleh guru. Yang kelima, yaitu group learning atau pembelajaran berkelompok. Terakhir merupakan strategi pembelajaran induktif, merupakan pembelajaran dari khusus ke umum. Siswa diberikan masalah, dikonstruksi atau dijelaskan oleh siswa, dan di akhir itu memberikan kesimpulan.
Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai jenis strategi pembelajaran yang ada, kita dapat menentukan metode pembelajaran yang tepat yang dapat dilakukan pada materi tersebut. Jika tadi konsep strategi merupakan konsep pembelajaran, untuk metode itu merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata yang praktis dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi setelah membuat konsepnya, misalkan tadi menggunakan pendekatan student center. Lalu yang ketiga, strategi yang digunakan apa? Misalkan saja ekspositori atau ceramah. Metodenya gimana? Jelas di sini kita terdapat beberapa metode, salah satunya ceramah, demonstrasi, diskusi, laboratorium, simulasi, pengalaman lapangan, dan simposium. Ya, seperti yang dicontohkan tadi, misalkan sudah jelas strategi yang dipilih apa? Ekspositori. Metodenya gimana? Kita memilih metode ceramah seperti itu. Jadi cara penyampaian materi dilakukan melalui verbal atau menjelaskan. Lalu ada metode yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Itu cara penyampaian materi dilakukan dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa. Misalkan saja nih, pada saat pembelajaran di kelas, itu kalian menempuh mata kuliah statistik. Di situ bisa dilakukan dengan metode demonstrasi, di mana kalian menggunakan aplikasi SPSS dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu diskusi, pembelajaran yang menekankan interaksi siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada laboratorium, melakukan percobaan, mengamati dan menuliskan hasilnya. Yang kelima itu simulasi, pembelajaran menggunakan situasi tiruan untuk memahami suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Misalkan saja nih, untuk mahasiswa pendidikan itu biasa melakukan praktek micro teaching, di mana kalian dihadapkan dalam suatu situasi proses pembelajaran mengajar di depan siswanya sendiri, ya, mengajar di depan siswa itu untuk memberikan rasa bahwa kalian itu akan berperan sebagai seorang guru. Jadi kalian mampu memahami secara real, oh seperti ini rasanya menjadi seorang guru. Lalu yang keenam itu ada pengalaman lapangan, pembelajaran secara langsung di lingkungan, misalkan saja KKL, studi lapangan, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu simposium, pertemuan terbuka yang diselenggarakan untuk mendengarkan para ahli mengenai topik masalah tertentu. Terakhir, bagian dari konsep yang perlu dipahami yaitu tentang teknik dan taktik pembelajaran. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara teknik dan juga taktik pembelajaran. Untuk teknik merupakan cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Bisa dilihat contohnya, penggunaan metode ceramah pada kelas yang dengan jumlah siswanya banyak itu berbeda dengan jumlah yang siswanya sedikit. Pada saat jumlah siswanya banyak, tentu kita perlu membutuhkan intonasi suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang siswanya sedikit. Terakhir, terkait dengan taktik pembelajaran, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Contohnya gimana? Misalkan saja nih, dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah. Tetapi yang satu itu ceramah secara konvensional, orang yang kedua itu melaksanakan ceramah diselingi dengan humor, misalkan saja stand up komedi, ya seperti itu. Nah, baik, yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran. Jadi keseluruhan nih, mulai dari pendekatannya tadi, misalkan tadi student center approach, lalu strateginya seperti apa, misalkan memilih ekspositori, lalu yang ketiga itu metodenya apa, menggunakan metode ceramah,
teknik dan taktiknya seperti apa? Seperti contoh yang tadi, misalkan itu memiliki sintaks atau tahapan yang jelas. Jadi ketika kalian membuat suatu rencana proses pembelajaran, itu harus menyertakan tahapan-tahapan yang jelas agar nanti pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung itu sudah jelas dan minim dari kesalahan. Oke, berbagai model-model pembelajaran yang bisa digunakan atau biasa digunakan antara lain yaitu misalkan saja problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang kedua project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Ini yang lagi hits nih ya sekarang. Lalu yang ketiga misalkan saja model pembelajaran kooperatif, banyak sekali contohnya, misalkan grup investigasi, TSTS atau to stay, jigsaw, dan lain sebagainya. Oke, ini ya bisa dilihat model pembelajaran mencakup keseluruhan dari pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik serta taktik pembelajaran. Oke, baik, cukup sekian sampai di sini materi terkait dengan konsep pembelajaran, konsep strategi belajar mengajar. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.